Sementara itu Istana merespon gejolak yang terjadi di Pati hingga berujung pada tuntutan pemakzulan Bupati. Hasan Nasbi mengatakan kebijakan daerah tidak ada kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Istana membantah kenaikan pajak ugal-ugalan di Pati yang berdampak pada tuntutan pemakzulan bupatinya adalah dampak efisiensi pemerintah pusat. Gejolak yang terjadi di Pati dinilai sebagai dinamika tingkat daerah dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan nasional. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan biasanya diatur dalam peraturan daerah yang disepakati bersama Bupati dengan DPRD. Hasan meminta gejolak di Pati dimaknai sebagai dinamika politik dan kebijakan lokal, bukan dampak dari program nasional pemerintah. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak asal mengeluarkan kebijakan, terutama soal pajak dan retribusi yang memberatkan rakyat. Dengan baik. Karena kalau untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Pemirsa, KPK akan segera memanggil Bupati Pati Sudewo atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Sudewo diduga menerima aliran uang pembangunan jalur kereta api. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Pemakzulan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh oleh DPRD apabila kepala daerah dinilai telah melakukan pelanggaran hukum atau etika jabatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah dapat dimakzulkan jika melanggar sumpah janji jabatan, kemudian tidak melaksanakan kewajiban. Alasan selanjutnya,
adalah melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih, kemudian menggunakan dokumen palsu saat pencalonan. Alasan pemakzulan kepala daerah selanjutnya adalah melakukan perbuatan tercela. Sementara itu, pemirsa, mekanisme pemakzulan kepala daerah oleh DPRD dilakukan melalui beberapa tahap. Di antaranya adalah pertama adalah pembentukan panitia khusus atau pansus, kemudian ada pengajuan usulan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Langkah selanjutnya adalah pemirsa adanya uji substansi oleh Mahkamah Agung dan diakhiri dengan adanya keputusan akhir oleh Menteri Dalam Negeri. Tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar, saya bukan. Di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB mencapai 400%. Warga pun mulai bersuara. Fatah Rohim, warga desa Pulau Lor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes dengan membayar pajak menggunakan 1 galon penuh uang koin. Dirinya tak terima bila sebelumnya PBB hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mau ngacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Nah, sekarang mungkin bukan kepala desa, pihak ketiga. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB juga mencapai 400%. Seorang lansia, warga Parangkauban, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kaget saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Jika pada 2024 lalu, tagihan PBB rumahnya hanya Rp161.000, namun tagihan tahun ini melonjak lebih dari 400% yang mencapai Rp872.000. Tukima pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat, namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban. Tidak hanya itu, ternyata kenaikan PBB juga terjadi di berbagai daerah. Kenaikan pajak di Jombang, Jawa Timur antara 400 hingga 1.202%. Sementara di Kota Cirebon, kenaikan PBB mencapai 1.000%. Warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kenaikan mencapai 400%. Di Pati, Jawa Tengah, sebelum diprotes warga, kenaikan mencapai 250%. Sementara di Bone, sempat beredar isu kenaikan mencapai 300%, namun langsung direvisi, PBB pun naik hingga 65%. Tim Liputan iNews melaporkan.